Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Hai everyone, sekarang kita akan membuka jendela baru pengetahuan tentang kubus. Pengertian kubus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang berbatas 6 bidang segi 4 seperti contoh dadu. Menurut buku geometri yang pernah saya baca, kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi yang berbentuk persegi dan risuk yang sama panjang. Jadi dapat diambil kesimpulan dari dua pengertian tadi adalah kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan 12 risuk yang sama panjang. Nah, untuk menentukan rumus luas permukaan kubus, kita menggunakan rumus L sama dengan 6 kali luas persegi. L sama dengan 6 kali S pangkat 2, yakni sisi kali sisi. Untuk menentukan volume dari kubus, kita menggunakan rumus V sama dengan S pangkat 3. Kita ke soal kubus. Soalnya, sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubusnya. Yang diketahui adalah sisinya. Jadi, S sama dengan 4 cm. Yang ditanya dari soal kubus itu adalah luas permukaan, yakni L-nya, dan volumenya, yakni V-nya. Jawab A. Luas permukaan kubus, kita menggunakan rumus L sama dengan 6 kali S pangkat 2, yakni sisi kali sisi. L sama dengan 6 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berapa? 16 kan? Jadi kita masukkan ke dalam rumus. L sama dengan 6 kali 16. 6 kali 16 berapa? 96. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 96 cm persegi. Oke, kita kepoin juga volumenya berapa. Untuk volume kubus, cara mengetahui volume kubus itu menggunakan rumus apa ya teman-teman? Nah, betul sekali, menggunakan rumus V sama dengan S pangkat 3, yakni sisi kali sisi kali sisi. V sama dengan 4 pangkat 3, yakni 4 kali 4 kali 4. Jadi berapa ya hasilnya? Jadi hasil keseluruhannya adalah V sama dengan 64 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 64 cm kubik. Oke, next. Sekarang kita masuk ke latihan soal kubus. Jika sebuah kubus salah satu panjang sisinya 8 cm, berapakah volume dan luas permukaannya? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal kubus. Tadi yang diketahui adalah panjang sisinya 8 cm, yakni S-nya. Yang ditanya adalah volume dan luas permukaannya, yakni V dan L. Dijawab. Untuk menentukan volume, kita menggunakan rumus V sama dengan S kali S kali S, yakni sisi kali sisi kali sisi. Atau S pangkat 3. V sama dengan sisinya tadi 8. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 8 kali 8 kali 8. Hasil keseluruhannya adalah 512 cm. Jadi volume kubus tersebut adalah 512 cm kubik. Untuk mengetahui luas permukaan, kita menggunakan rumus L sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Sisinya tadi berapa? 8. Jadi masukkan rumus L sama dengan 6 kali 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 64. Jadi L sama dengan 6 kali 64. Hasil keseluruhannya adalah L sama dengan 384 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 persegi.
Nah, setelah kita mempelajari materi dari kubus yang sudah diterangkan oleh rekan saya tadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai balok. Balok sama seperti kubus. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Namun, sisi-sisinya pada balok berbentuk persegi panjang. 3 pasang sisi balok yang berhadapan akan sama besar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari balok, sekarang kita lanjut mengetahui rumus-rumus dari balok. Untuk yang pertama, rumus luas permukaan balok adalah luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk rumus volume balok adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari balok, rumus volume maupun luas permukaan, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soalnya adalah sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Lanjut ke pembahasan yang diketahui dari soal, panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 6 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volumenya. Oke, langkah pertama kita mencari luas permukaan balok terlebih dahulu. Untuk rumus dari luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. L sama dengan 2 dikali panjangnya 8 dikali lebarnya 4 ditambah panjangnya 8 dikali tingginya 6 ditambah lebarnya 4 dikali tingginya 6. L sama dengan 2 dikali 8 kali 4 32 ditambah 8 kali 6 48 ditambah 4 kali 6 hasilnya 24 sama dengan 208 cm kuadrat. Jadi pada luas permukaan balok tersebut hasilnya adalah 208 cm kuadrat. Setelah kita mengetahui luas permukaan balok, sekarang kita akan mencari volume pada balok. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya, sama dengan panjangnya 8 dikali lebarnya 4 dikali tingginya 6. Jadi total keseluruhannya adalah 192 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 192 cm kubik. Kemudian untuk latihan soal balok yang kedua adalah sebuah bangun ruang memiliki panjang 24 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berapa luas permukaan dan volume balok tersebut? Yuk kita bahas yuk. Yang diketahui tadi di soalnya panjang 24, lebar 10, dan tinggi 5 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volumenya. Langsung kita jawab. Yang pertama kita mencari luas permukaan balok. Rumusnya adalah L sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui. 2 dikali 24 kali 10 ditambah 24 kali 5 ditambah 10 kali 5 sama dengan 2 dikali hasil 24 kali 10 itu 240 ditambah 24 kali 5 120 ditambah 10 kali 5 50. Jadi hasil akhirnya sama dengan 820 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan pada balok tersebut adalah 820 cm kuadrat. Setelah itu, kita mencari volume pada balok. Rumus volume balok adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya. V sama dengan panjangnya 24 dikali lebarnya 10 dikali tingginya 5 sama dengan 1200 cm kubik. Jadi, volume pada balok tersebut adalah 1200 cm kubik. Untuk selanjutnya kita akan memasuki limas. Apa sih limas itu? Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas seperti prisma, yaitu memiliki alas segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan juga memiliki sisi-sisi tegak yang berbentuk di satu titik puncak. Jika alas limas tersebut berbentuk segitiga, maka limas tersebut adalah limas segitiga. Nah, seperti yang ada di contoh, itu untuk alasnya yang di bawah bentuk segi 4, dan untuk gambar segitiga itu adalah sisi-sisi tegaknya.
Nah, sekarang kita akan masuki rumus luas permukaan limas, yaitu L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Dan untuk volumenya yaitu V sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Setelah kita belajar apa itu limas, luas permukaan limas, dan volume limas, selanjutnya kita akan membahas persoalan. Baik, langsung saja. Sebuah limas persegi memiliki panjang sisi alas 5 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Langkah pertama, kita mencari tahu apa yang kita ketahui di soal tersebut, yaitu ada panjang sisi alas atau yang disimbolkan dengan huruf P 5 cm dan T tingginya itu 10 cm. Langkah selanjutnya, itu apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan yaitu L dan V volume limas. Oke, kita cari luas permukaannya dulu ya. Dengan rumus L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Untuk mencari luas alas, kita menggunakan rumus luas persegi. L sama dengan S pangkat 2, yaitu sisi kali sisi, sama dengan 5 pangkat 2. 5 kali 2, itu berapa yuk? Nah, hasilnya itu 25 cm persegi. Lalu, untuk luas selimut, kita menggunakan luas segitiga. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. L sama dengan setengah kali alasnya itu 5, dikali tingginya itu 10. Itu berapa yuk hasilnya? Jawabannya adalah 25 cm persegi. Langsung saja kita cari luas permukaannya. L sama dengan luas alas ditambah luas selimut yang sudah kita cari tadi, yaitu hasilnya sama 25. Jadi 25 ditambah 25 itu hasilnya 50 cm persegi. Jadi didapat luas permukaan limas persegi adalah 50 cm persegi. Dan sekarang yuk lanjut ke volume limas. Rumusnya itu V sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. V sama dengan sepertiga dikali luas alasnya, yaitu 25 dikali tingginya 10. Berapa ya hasilnya? Hasilnya itu 83,33 cm kubik. Jadi, volume persegi tersebut adalah 83,33 cm kubik. Oke, baik. Ini saya akan berikan contoh lagi soal limas. Sebuah limas segitiga mempunyai panjang alas segitiga 12 cm, tinggi alas segitiga 5 cm, dan tinggi limas 18 cm. Berapa volume limas segitiga tersebut? Baiklah, langsung kita jawab. Volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena di sini kita langsung masukkan ke dalam rumus, maka luas alasnya itu 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga. Langsung saja, volume sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali 12 dikali 5 dikali 18. Dan berapa hasilnya? Hasilnya 180 cm per 180 cm kubik. Jadi volume limas segitiga tersebut adalah 180 cm kubik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prisma. Yang pertama ada definisi prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang yang memiliki dua alas sejajar dan kongruen, serta sisi tegak lurus yang berbentuk segi empat. Sama seperti limas. Prisma dinamakan berdasarkan bentuk alasnya. Kalau semisal alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Dan kalau misalkan alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma segi empat. Nah, di sini saya memberi contoh prisma segitiga yang sudah ada di video ini. Yang kedua ada rumus-rumus prismanya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada soal yang disuruh untuk mencari luas permukaan prisma, kita menggunakan rumus luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi prisma. Nah, kalau misalkan teman-teman disuruh untuk mencari volume prisma, maka menggunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma.
Agar teman-teman bisa memahami lebih dalam, maka simak video ini sampai selesai. Karena di selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal mengenai prisma. Setelah kita membahas sedikit materi prisma tadi, di sini saya akan membahas dua contoh soal prisma. Yang pertama berbunyi, sebuah prisma segitiga memiliki luas alas 20 cm persegi dan tinggi prisma 12 cm. Hitunglah volumenya. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama-tama kita harus lakukan itu mencari tahu apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Nah, yang diketahui ada luas alas 20 cm persegi dan tinggi prisma 12 cm. Dan karena yang ditanyakan adalah volumenya, maka untuk mengetahui volumenya kita harus mengetahui rumus volumenya terlebih dahulu, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu volume sama dengan luas alas, yang mana luas alasnya tadi itu 20 cm persegi dan dikali tingginya itu 12 cm. Nah, kita hitung dan kita memperoleh 240 cm kubik. Jadi, untuk volume prisma segitiga tersebut adalah 240 cm kubik. Untuk contoh soal yang kedua, berbunyi sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki panjang sisi alasnya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma adalah 6 cm, berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus luas prisma, yang mana luas prisma berbunyi luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sebelum itu, kita cari luas alas dan keliling alasnya terlebih dahulu. Karena alas prisma berbentuk segitiga siku-siku, maka luas alasnya bisa kita cari menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali alasnya 3 dikali tingginya 4. Sama dengan 6 cm persegi. Kemudian, untuk keliling alasnya, kita bisa cari dengan menghitung jumlah sisi-sisi segitiga. Yang mana keliling alas, rumusnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5, sama dengan 12 cm. Sehingga luas permukaan prismanya adalah dengan menggunakan rumus yang awal tadi, yang berbunyi luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sama dengan 2 dikali luas alasnya tadi 6 ditambah keliling alasnya tadi 12 dan dikali 6. Sama dengan 12 ditambah 72. Lalu kita tinggal jumlahkan saja, 12 ditambah 72 sama dengan 84 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 84 cm persegi. By the way, sekarang kita masuk ke materi tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran yang sangat besar, serta sisi tegak yang berbentuk persegi panjang melingkar. Contoh tabung adalah dirijen minyak. Untuk rumus luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari alas kali buka kurung jari-jari alas plus tinggi tabung. L sama dengan 2 kali Pi kali R kali buka kurung R plus T. Untuk Pi itu bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, untuk mengetahui volume tabung, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan Pi kali jari-jari tabung pangkat 2 kali T. R-nya adalah jari-jari tabung, sedangkan T adalah tinggi tabung. Oke everyone, sekarang kita masuk ke soal tabung yuk. Soalnya adalah sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Diketahui jari-jari alasnya tadi adalah 7 cm, yakni R-nya. Tingginya atau T-nya adalah 10 cm. Yang ditanya dari soal tabung adalah luas permukaan, yakni L-nya, dan volumenya, yakni V-nya. Ayo kita jawab soal ini. A. Luas permukaan tabung. Ketika kita mencari luas permukaan tabung menggunakan rumus L sama dengan 2 kali
Pi kali R kali buka kurung R plus T. Pi-nya menggunakan 22/7. R itu jari-jari alas, T itu tinggi. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. L sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 buka kurung 7 plus 10 tutup kurung. 7 tambah 10 berapa? 17 kan? Oke, kita masukkan ke dalam rumus lagi. L sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali 17. Hasilnya 748 cm. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Kalau volume tabungnya berapa ya? Oke, kita cari ya. Menggunakan rumus V sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. V sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 10. V sama dengan 22/7 kali 49 kali 10 sama dengan hasil seluruhnya adalah 1540 cm. Jadi, volume tabung tersebut adalah 1540 cm kubik. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal tabung. Soal, sebuah mainan berbentuk tabung diketahui memiliki ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Berapakah volume tabung itu? Cara mencari volume bangun ruang sama seperti sebelumnya, langsung masukkan angka pada rumus. Ini kan tentang tabung. Tadi kita sudah membahas tentang materi tabung, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. V sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Ini adalah rumus tabung. V sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 kali 30. V sama dengan 3,14 kali 100 kali 30. Jadi, hasil dari volume tabung tersebut yaitu 9.420 cm kubik. Nah, oke guys, setelah kita mempelajari beberapa bangun ruang yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita masuk ke bangun ruang bola. Bola adalah bangun ruang yang seluruh permukaannya berjarak sama dari titik pusatnya. Karena termasuk bangun ruang sisi lengkung, maka dari itu bola tidak memiliki sisi datar. Kemudian, rumus luas permukaan bola adalah L sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2, di mana R itu adalah jari-jarinya. Sedangkan rumus volume bola, V sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Namun tidak hanya itu saja rumus-rumus pada bola, ada lagi rumus selanjutnya yaitu rumus volume setengah bola. Rumusnya adalah volume sama dengan 2/3 dikali Pi dikali jari-jari bola, atau V sama dengan 2/3 kali Pi kali R. Oke guys, setelah kita mempelajari materi dari bola tersebut, untuk memperdalam materi bola ini kita perlu mengasah otak kita dengan latihan soal. Soalnya adalah sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Untuk yang pertama kita akan mencari luas permukaan bola terlebih dahulu. Rumusnya adalah luas sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Kemudian luas sama dengan 4 dikali Pi-nya kita pakai 22/7 dikali jari-jarinya diketahuinya 7 cm. Berarti 4 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat hasilnya 49 sama dengan 616 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan pada bola tersebut diketahui adalah 616 cm kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui hasil luas permukaan bola, kemudian kita menghitung volume pada bola. Rumus volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilainya 4/3 dikali 2, 2/7 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 2, 2/7 dikali 343.
dan hasil akhirnya adalah 1436 cm kubik. Kenapa kok kubik? Karena sesuai dengan rumusnya, jari-jarinya dipangkatkan dengan 3. Jadi, volume bola tersebut adalah 1436 cm kubik. Lanjut ke latihan soal bola yang kedua. Soalnya adalah Nani mendapat hadiah bola dari kakaknya. Berapa volume bola tersebut jika jari-jarinya berukuran 20 cm? Langsung kita jawab ya. Nah, di sini kita disuruh mencari volume dan yang diketahui itu jari-jarinya yaitu 20 cm. Selanjutnya kita menggunakan rumus volume pada bola dan rumusnya yaitu V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 atau R kubik. V sama dengan 4/3 dikali Pi nya kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya 20 pangkat 3. V sama dengan 4/3 kali 3,14 dikali 20 pangkat 3 hasilnya 8000. Sehingga total akhir dari 4/3 kali 3,14 kali 8000 adalah 33.493,3 cm kubik. Jadi, pada volume bola Nani adalah 33.493,3 cm kubik. Baik, mari kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang bangun ruang kerucut, yang mana definisi kerucut adalah suatu bangun ruang yang memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegak yang melengkung dan bertemu di satu titik puncak. Kalau misalkan teman-teman mau mencari luas suatu kerucut, maka bisa menggunakan rumus luas sama dengan Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah S. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencari volume suatu kerucut, maka bisa menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R2 dikali tinggi. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya atau kita biar paham untuk memahami materi kerucut ini, jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari kerucut. Sekarang kita memasuki pembahasan soal kerucut, yang soalnya kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Langkah pertama mencari apa yang diketahui, yaitu R atau jari-jari 5 cm dan tinggi atau T 12 cm. Langkah kedua, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah L yaitu luas permukaan dan V itu volumenya. Langsung kita jawab untuk luas permukaan. Awal-awal kita cari garis pelukisnya. Garis pelukis sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Langsung masukkan akar R pangkat 2 itu 5 pangkat 2 ditambah T itu 12 pangkat 2. Sama dengan akar 25 ditambah 144. Sama dengan akar 169. Hasil akhirnya 13 cm, sehingga pelukis tersebut adalah 13 cm. Lalu masukkan ke dalam luas permukaan kerucut dengan cara L sama dengan Pi kali R kali buka kurung R plus S. Tutup kurung. Pi-nya itu 22/7, untuk R-nya itu 5, buka kurung, R-nya sama 5, ditambah sisinya 13, tutup kurung. Sama dengan L sama dengan 22/7 dikali 5 dikali 18. Berapa ya jawabannya? Dan jawabannya itu 282,74 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 282,74 cm persegi. Selanjutnya mencari volume kerucut dengan rumus V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kita masukkan angka-angkanya. V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 5 pangkat 2 dikali 12 dan hasilnya 314 cm persegi. Jadi volume kerucut tersebut adalah 314 cm persegi. Next, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm, dan garis pelukis 10 cm. Berapa luas permukaan dan volumenya? Oke, langkah pertama kita menggunakan rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan Pi kali R buka kurung R ditambah S, sama dengan 22/7 dikali 6
buka kurung 6 ditambah 10 sama dengan 22 per 7 dikali 6 buka kurung 16. Hasilnya itu 301,71 cm persegi. Jadi, hasil luas permukaan kerucut adalah 301,71 cm persegi. Lalu, selanjutnya mencari volume kerucut. Langsung saja masuk ke dalam rumusnya, yaitu V sama dengan sepertiga dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. V sama dengan sepertiga dikali 22 per 7 dikali 6 dikali 8. Kira-kira berapa ya hasilnya? Hasilnya itu 301,44 cm kubik. Jadi hasil dari volume kerucut adalah 301,44 cm kubik.